Baik, selamat pagi Pak. Selamat pagi semua. Selamat pagi teman-teman. Eh, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas praktikum saya, yaitu tugas praktek agronomi tanaman perkebunan 2, yaitu mata kuliah dari Pak Insinyur Saad Hutagalung MP, di mana judul tugas praktikum tersebut ialah pembibitan okulasi tanaman karet klon GT. Nah, di sini saya sebagai Andre Christopher Sijabat dengan NPM 219310030 akan mempresentasikan hasil tugas saya. Nah, berhubungan dengan judul tersebut, yaitu okulasi tanaman karet klon GT tadi. Yang pertama adalah, apa itu okulasi? Okulasi adalah salah satu cara meningkatkan suatu mutu tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain dari batang bawah, sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru. Nah, mengapa tanaman karet direkomendasikan diperbanyak dengan cara okulasi? Tujuannya ialah karena dengan cara okulasi, tanaman karet memiliki mutu yang lebih baik daripada induknya. Batang bawah atau biji klon GT memiliki perakaran yang lebih kuat, tahan terhadap hama dan penyakit, dan produksi yang lebih cepat, dan menghasilkan lateks yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, ciri-ciri biji klon GT ialah bentuknya bulat, perut segitiga, ukurannya kecil, warnanya putih kecoklatan, warna mozaik kecoklatan tua, dan bentuk mozaiknya menyambung. Teknik okulasi untuk tanaman karet klon GT ialah teknik okulasinya ada teknik okulasi dini, umur batang bawahnya, yaitu batang bawah yang berumur 2-3 bulan. Umur dan warna batang atas itu ciri-cirinya ialah 3-4 minggu, garis tengahnya atau diameternya 0,5 cm, dan warnanya hijau muda. Untuk teknik okulasi hijau, umur batang bawahnya dapat kita okulasi yaitu 4-6 bulan setelah berumur 4-6 bulan. Dan umur dan warna batang atasnya yaitu 3-4 bulan dan diameternya 1 cm dan batangnya berwarna. Dan untuk teknik okulasi coklat, yaitu syaratnya ialah umur batang bawahnya setelah berumur 8-18 bulan dan umur dan warna batang atas yaitu umurnya 1-2 tahun, diameternya 4 cm, dan warna batang atasnya berwarna coklat. Nah, alat dan bahan yang kita perlukan untuk melaksanakan okulasi tersebut ialah alat yang diperlukan untuk mengokulasi tanaman karet ialah yang pertama pisau okulasi yang tajam, gergaji kayu okulasi. Yang kedua ember berisi air. Yang ketiga lilin cair atau ter. Dan yang keempat batu asah dan kain lap. Dan yang terakhir tali raffia dengan ukuran lebar 2-3 cm dan tebal sekitar 0,04 mm yang berguna untuk mengikat okulasi nanti. Nah, bahan yang kita perlukan ialah bahan tanaman karet meliputi A. Batang bawah berasal dari biji yang telah tumbuh dan berumur antara 12-24 bulan. B. Mempunyai garis tengah batang 2-4 cm seperti syarat okulasi yang tadi dan berasal dari klon GT. B. Kayu okulasi berasal dari klon GT. Umur pohon kayu okulasi berkisar setara 18-20 bulan. Mempunyai batang kayu okulasi lurus
atau yang tumbuhnya lurus ke atas, bukan ke samping. Kulit kayu okulasinya berwarna coklat dan berdiameter 2-4 cm. Nah, waktu okulasi. Okulasi sebaiknya dilakukan pada pagi hari antara pukul 7 sampai dengan pukul 10.30 pada saat musim hujan, tetapi tidak lebat. Jangan sekali-kali melakukan okulasi pada musim kemarau atau musim hujan karena okulasi tidak akan tumbuh. Berhubungan dengan kandungan air pada okulasi tersebut, jika musim hujan dapat menyebabkan terlalu basah, dan jika musim kemarau, kandungan air pada okulasi tersebut terlalu kering sehingga pertumbuhan okulasinya tidak baik dan bahkan bisa gagal. Nah, cara okulasinya. Adapun langkah-langkah cara okulasi adalah: 1. Bersihkan batang bawah dari kotoran tanah dengan menggunakan kain lap pada ketinggian lebih kurang 5 cm dari permukaan tanah. 2. Membuat jendela okulasi pada batang bawah dengan cara membuat irisan yang sejajar arah dari bawah ke atas sepanjang lebih kurang 5 cm dan lebar 1,5 sampai 3 cm. Lalu buat irisan melintang pada bagian atas irisan tadi. 3. Sayat kayu okulasi tersebut untuk mengambil satu mata okulasi dengan mengikutkan sedikit kayunya. Pisahkan dengan hati-hati kayu dari mata okulasi dan jangan sampai rusak atau kotor. Iris kulit mata okulasi tersebut sedikit lebih kecil dari ukuran jendela okulasinya. Yang keempat, bukalah jendela okulasi tersebut dan segera tempelkan mata okulasi ke dalamnya. Penempelan tidak boleh bergeser, mata tunas harus berada di sebelah atas bekas tangkai daun atau jangan sampai terbalik. Selanjutnya tutup kembali jendela okulasi tersebut. Untuk meraih hasil yang lebih baik dari okulasi tersebut, kita harus dapat menempelkan dengan baik pada sayatan yang kita buat tadi dan harus tepat di atas sebelah atas bekas tangkai daun yang kita buat tadi. 5. Balut jendela okulasi tersebut dengan tali rafia selebar 2,5 cm dan panjang lebih kurang 40 cm. Cara membalut mulai dari bawah ke atas dengan menindihkan ujung pembalut. Setelah 1-2 cm di atas batasan jendela, plastik pembalut kembali dililitkan arah ke bawah dan diikat di bawah lilitan. Haruslah rapat agar air hujan tidak masuk ke dalam pembalut. Nah, tujuannya diikat rapat agar air tidak masuk berlebihan, agar kandungan air atau kadar air dalam balutan okulasi tersebut terjaga dengan baik. Cara okulasi yang keenam. Setelah 2-3 minggu, pembalut jendela okulasi mulai dibuka dan kulit tempelan sedikit ditoreh dengan pisau. Bila tampak berwarna hijau, okulasinya berhasil, dan bila berwarna coklat atau hitam, okulasinya tidak berhasil. Maka okulasi dapat diulang pada bagian yang sebelumnya, yang artinya okulasi dapat ditempel pada bekas yang kita sayat sebelumnya lagi dengan tunas baru. 7. Jika okulasi berhasil, maka batang bawah dipotong dengan gergaji setinggi lebih kurang 10 cm di atas pengokulasian supaya mata okulasi dapat tumbuh. Potongan dibuat secara miring. Bagian yang tinggi terletak di atas bidang okulasi. Luka bekas potongan tersebut diolesi dengan lilin cair atau TR untuk melindungi luka dari bakteri ataupun jamur. Cara okulasi yang ke-8 ialah kurang lebih 10 hari kemudian mata okulasi telah mulat menonjol keluar dan bibit hasil okulasi tersebut sudah dapat dipelihara untuk pertumbuhan selanjutnya, atau dapat kita lihat pada contoh gambar tersebut. Nah, seperti itulah contoh hasil okulasi yang jadi ataupun tumbuh. Nah,
Okulasi karet dalam polybag. Pembuatan bibit dalam polybag dapat dilakukan dengan cara kecambah langsung ditanam dalam polybag atau bibit polybag berasal dari stum atau okulasi mata tidur. Cara kerjanya ialah 1. Salon batang bawah langsung ditanam dalam polybag. Gunakan polybag berwarna hitam yang memiliki ketebalan 0,05 cm atau 25 x 40 cm. Polybag standar untuk bibit 2 payung daun atau 12,5 x 40 cm atau polybag mini untuk bibit 1 payung daun. Cara kerjanya ialah lubangi polybag sebanyak 10 buah dengan benak besar lubang lebih kurang 5 mm. Sedangkan pada dasar polybag dibuat satu lubang dengan diameter lebih kurang 1,5 cm. Isi polybag dengan tanah lapisan atas yang dicampur pupuk TSP sebanyak 50 gram lebih kurang 5 sendok makan. Buatlah parit sedalam 10 cm dengan lebar lebih kurang 2 kali polybag. Susun polybag tadi ke dalam parit yang sudah disiapkan. Nah, selanjutnya pilihlah kecambah yang baik kemudian ditanam di tengah polybag. Kecambah yang baik untuk dipindahkan ke dalam polybag adalah pada taraf, pancing atau jarum. Sedangkan benih yang selama 3 minggu dikecambahkan tidak berkecambah, tidak dianjurkan untuk ditanam selanjutnya ke dalam polybag. Nah, berikutlah contoh gambar bibit yang okulasi ke dalam polybag tersebut. Dapat kita lihat gambar 4.12 A kecambah stadia pancing dan gambar B yaitu kecambah stadia jarum. Nah, bagaimana pemilihan batang bawah dan batang atas yang baik? Nah, pemilihan untuk batang bawah yaitu pilihlah tanaman karet yang sudah berumur 5-8 bulan atau masih berwarna hijau atau pangkal batang telah berwarna hijau kecoklatan. Mempunyai diameter batang antara 1-1,5 cm dan tinggi tanaman lebih kurang 60 cm. Untuk batang atas, gunakanlah kayu okulasi yang berumur 1-3 bulan setelah pemangkasan. Warna masih hijau di mana telah terbentuk 1-2 payung daun dan payung teratas sudah berwarna hijau sampai hijau tua. Setelah okulasi jadi, potonglah batang dengan menggunakan gergaji. Arah potongan miring ke belakang dengan ketinggian 157 cm di atas tempelan okulasi. Mata okulasi hendaknya dipelihara sampai tumbuh 1 atau 2 payung daun. Potonglah akar tunggang yang menembus polybag pada saat pemindahan. Tujuan dari pemotongan miring tersebut ialah untuk mengatasi aliran air yang datang agar air yang datang pada pemotongan atau pemangkasan tadi tidak menggenang pada batang okulasi tersebut atau di atas batang di atas penempelan okulasi tersebut agar air langsung mengalir dan kadar air pada okulasi terjaga dengan baik. Nah, dua bibit dalam polybag dari okulasi mata tidur. Yang pertama ialah bibit okulasi mata tidur yang baik memenuhi persyaratan sebagai berikut. Akarnya tunggang dan tidak bercabang, diameter batang lebih kurang 2,5-4 cm. Perisai matanya bila ditores sedikit akan berwarna hijau. Yang kedua, bibit okulasi mata tidur selanjutnya dipindahkan ke dalam polybag yang sudah dipersiapkan. Siapkanlah polybag dengan ukuran standar atau mini. Yang ketiga, sepertiga bagian polybag das dengan tanah atas yang sudah dicampur dengan TSP 15 gram atau lebih kurang 2,5 sendok makan. Lalu tanah dipadatkan. Yang keempat, tancapkanlah ujung okulasi mata tidur tepat di tengah-tengah polybag. Selanjutnya, polybag diisi lagi campuran tanah atas dengan pupuk tersebut, sedikit demi sedikit sampai pada batas leher akar. Kemudian tanah dipadatkan kembali. Bila okulasi diangkat dan tidak tercabut dari polybag ini, berarti penanaman bibit dalam polybag sudah benar. Nah, berikutlah hasil presentasi saya tentang okulasi tanaman karet dengan klon GT. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.